Ini bukan sequel terbaru Mission Impossible. Tak ada Ethan Hawke di sini. Tapi rekaman-rekaman amatir ini menunjukkan tipisnya perbedaan antara kisah fiksi film Hollywood dengan kenyataan real dalam perang Rusia-Ukraina. Perhatikan baik-baik. Dalam rekaman awal, warga lokal merekam peluncuran drone FPV dari sebuah truk. Dalam video lain nampak lebih dramatis saat warga lain melihat salah satu truk peluncur dan mencoba menghentikannya dengan batu dan tongkat. Dalam video lain ketika salah satu truk menuju pangkalan udara Ukraina di wilayah Amur, truk tersebut terbakar. Nampak seorang pria memeriksa muatan dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dugaan menyebutkan bahwa drone-drone itu memang ditujukan untuk pangkalan udara tersebut. Tak lama setelah itu, beredar video lain yang nampak begitu mengenaskan. Tubuh seorang sopir truk ditemukan, tampaknya tewas dicekik dengan tali plastik. Teori dan spekulasi menyebar, menyebutkan adanya sabotase, di mana ada musuh yang menyamar, membuka atap truk untuk melepas drone, lalu membunuh sopir agar tak ada saksi sebelum melarikan diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Tonton sampai detik terakhir agar Anda paham bahwa dalam perang ada sesuatu yang lebih keji, melebihi hilangnya nyawa orang-orang tak berdosa. Apa itu? Serangan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari apa yang oleh intelijen barat sebut sebagai operasi Spiderweb. Tidak, ini bukan film Marvel, tapi sebuah jaringan serangan sistematis yang dirancang untuk melumpuhkan kekuatan udara Rusia dari dalam. Taktiknya mengkombinasikan drone jarak jauh, sabotase darat, dan penyusupan teknologi barat. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 72 jam, puluhan pesawat pembom Rusia seketika hangus menjadi bangkai. Tapi bagaimana mungkin ini dijalankan saat kekuatan Rusia masih terbilang sangat kuat? Kuncinya adalah melakukan penyusupan, menyesuaikan tren perang modern hari ini. Penyusupan tidak dilakukan oleh prajurit organik, tapi dengan teknologi dan medium paling efisien hari ini, drone. Tapi jangan salah, operasi ini tidak dilakukan oleh satu drone atau satu serangan saja. Para analis militer Eropa menggambarkan operasi serangan terkoordinasi terhadap aset udara strategis Rusia ini serupa jaring laba-laba. Serangan ini membidik titik-titik vital dalam struktur udara Moskow, yakni pangkalan-pangkalan pembom jarak jauh yang menjadi tulang punggung ancaman nuklir Rusia. Operasi canggih ini bertumpu pada penyusupan dan plausible deniability. Drone-drone bukan diluncurkan dari Ukraina, melainkan dari titik-titik di dalam Rusia sendiri. Rumornya, drone-drone ini dioperasikan oleh sel-sel sabotase yang terlatih dan beroperasi secara otonom. Mereka menyembunyikan drone-drone ini ke truk, menyelundupkannya ke tempat-tempat sedekat mungkin dengan target. Seperti dalam rekaman peluncuran drone dari dalam truk di awal video tadi, sel-sel ini menyamar sebagai teknisi, pengemudi logistik, bahkan pekerja konstruksi sipil. Drone yang digunakan pun bukan hanya kelas militer, tapi juga versi komersial yang dimodifikasi. Ukurannya kecil, mudah disembunyikan, tapi membawa daya ledak yang cukup untuk menghancurkan pesawat jutaan dolar yang sedang parkir atau menjalani pemeliharaan. Penggunaan drone komersil ini memungkinkan untuk menyusup lebih dekat, mengunci target, lalu meledakkan sasaran. Semuanya terekam oleh kamera yang bisa digunakan oleh Kiev dalam perang informasi. Efeknya di luar perkiraan. 5 target utama pangkalan udara Rusia tidak berdaya menghadapi serangan ini. Citra satelit terbaru menunjukkan pangkalan Angels 2, markas pembom strategis Tu-95 dan Tu-160 di Saratov rusak parah. Begitu juga pangkalan Diaghilevo di Ryazan yang menjadi markas pembom dan fasilitas pengisian bahan bakar udara luluh lantak setelah beberapa kali kena serangan sejak 2022. Kondisi serupa juga dialami pangkalan Saikovka di Kaluga, basis unit pesawat pembom Tu-22M3 dan di pangkalan Belaya. Tak cuma itu, pangkalan Solsy 2 di Novgorod dan Mozdok di Osetia Utara tak luput dari kerusakan hebat diterjang bahan peledak dari pesawat tanpa awak Ukraina. Citra satelit menunjukkan jejak kerusakan signifikan, sayap pesawat hangus, hanggar yang dilubangi api, hingga bekas ledakan di jalur pesawat. Melihat derajat kerusakan dan rumitnya pengaturan dan akurasi serangan, ada satu pertanyaan yang muncul.
Benarkah operasi ini hanya dikerjakan sendirian oleh Ukraina? Tentu mustahil. Operasi ini bukanlah pekerjaan amatir. NATO memang tidak secara resmi terlibat dalam operasi tempur ini, tapi peran intelijen Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, diduga punya kontribusi besar. Kalau tidak, lantas dari mana pasokan data citra satelit real-time, pemetaan elektromagnetik pangkalan udara, hingga analisis jadwal rotasi pembom Rusia berasal? Hanya CIA, MI6 atau sistem ISR NATO yang mumpuni untuk itu semua. Operasi jaring laba-laba ini tidak hanya berhasil merontokkan fasilitas militer milik Rusia, tetapi juga wibawa mereka di mata internasional. Bayangkan, serangan-serangan ini berhasil merusak atau menghancurkan 41 pesawat pembom strategis Rusia, termasuk Tu-95 dan Tu-160 yang diandalkan Moskow. Total kerugian Moskow atau Rusia mencapai 7 miliar US dollar. Sebuah kerugian yang fantastis. Tapi tak cuma itu, operasi Spiderweb juga mempermalukan Rusia berkat kesalahan fatal mereka secara internal. Menurut laporan media, serangan-serangan drone terhadap pangkalan udara Rusia telah berlangsung sejak akhir 2022. Namun pihak Rusia baru menyadari pertengahan tahun 2024 bahwa ini adalah serangan terkoordinasi. Dengan kata lain, selama lebih dari 18 bulan, Rusia gagal mendeteksi bahwa dirinya sedang disusupi perlahan-lahan. Rusia bahkan baru menyadari bahwa perang tak lagi berada di garis depan Donbas atau Zaporizhia, tetapi sudah merambah ke jantung logistik militer Rusia. Tapi yang lebih memalukan adalah serangan ini dimungkinkan karena pihak Ukraina berhasil membaca tabiat dan celah dari kebiasaan petinggi militer dan pejabat tinggi Rusia. Bukan kebetulan bila serangan drone, sabotase jembatan, dan operasi truk semua terjadi di akhir pekan. Sebagian besar pejabat dan komandan Rusia hilang dari tugas setiap akhir pekan. Weekend. Di musim panas nih, mereka plesir ke villa-villa Dhaka mereka, jauh dari tanggung jawabnya. Negara Rusia adalah mesin lamban dan kaku. Semua orang tahu bahwa akhir pekan tidak ada yang benar-benar bekerja. Ukraina pun memanfaatkan celah tersebut dengan dukungan penuh dari aset NATO dan Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia di titik terlemahnya. Dengan postur dan kekuatan militer raksasa, Rusia tentu tidak diam. Mereka pun melancarkan serangan drone balasan yang terbesar sejak tahun 2022 dengan menargetkan fasilitas militer maupun sipil Ukraina. Tercatat, ada 367 drone dan rudal ke berbagai kota di Ukraina, termasuk Kiev, Mykolaiv, dan Ternopil. Serangan ini langsung merusak fasilitas sipil, juga menewaskan sedikitnya 12 orang. Ironisnya, serangan ini justru dilakukan di tengah-tengah pembicaraan damai kedua negara. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Rusia juga menggertak Ukraina dan Barat saat Putin memerintahkan latihan penggunaan senjata nuklir taktis di dekat perbatasan Ukraina sebagai respon terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman provokatif dari Barat. Putin pun bahkan masih percaya diri dengan menyatakan bahwa Rusia memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan operasi militer di Ukraina tanpa perlu menggunakan senjata nuklir. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaannya jika situasi memburuk. Respon dan retorika Rusia menunjukkan kecenderungan menuju eskalasi militer yang lebih luas dan masif. Bahkan, Rusia sudah mempertimbangkan penggunaan nuklir taktis sebagai salah satu opsi di kemudian hari. Operasi Spiderweb ini atau jaring laba-laba menunjukkan dua hal penting. Pertama, sebagai bukti kecakapan Ukraina dan pihak Barat dalam menghadapi raksasa militer seperti Rusia. Dengan bantuan logistik dari NATO dan Amerika Serikat, Ukraina berhasil menembus sistem pertahanan Rusia, bahkan melumpuhkannya. Dan yang kedua, meski berhasil mempermalukan Rusia, namun ada harga yang harus dibayar oleh kedua belah pihak, yakni eskalasi yang makin sengit, tegang, dan mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan serangan militer di saat bersamaan pembicaraan damai dilangsungkan. Keberhasilan ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh dunia. Mengingat, gertakan Rusia menggunakan nuklir taktis bisa saja menjadi kenyataan.
Bila terjadi seperti itu, kita tentu sudah bisa menebak seperti apa dunia ke depan.